Halo anak-anak kami, berjumpa lagi hari ini ya, kita dalam pembelajaran matematika. Nah, saya harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat semuanya di rumah. Begitu pula saya juga dalam keadaan sehat ya. Nah baik, hari ini kita akan belajar matematika. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak kami, hari ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, sebagai materi prasyaratnya kita sudah pelajari yakni transformasi geometri. Nah, ini akan berkaitan dengan kesebangunan dan juga kekongruenan. Oke, langsung saja kita bahas ya. Apa sih itu kesebangunan? Apa pula itu kekongruenan? Apakah kalian sudah pernah mendengar ini, baik waktu SD ataupun kalian sudah pernah dengar dari pembelajaran sebelum-sebelumnya? Oke, semakin dalam biar kita bahas. Pertama yang mau kita bahas itu adalah kesebangunan. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Ada dua syarat yang harus dipenuhi jika ingin dikatakan sebagai bangun datar yang sebangun. Yakni yang pertama itu adalah dua pasang sudut yang bersesuaian harus sama besar. Dua pasang sudut yang bersesuaian harus sama besar. Itu yang pertama ya. Lalu nanti selanjutnya adalah setiap sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Nah, yang gimana tuh maksudnya? Oke, dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar adalah apabila pasangan sudut tersebut sehadap. Ya, apakah dia sama besar? Jika sama besar dapat dikatakan sebagai sebangun. Nah, setiap sisi yang bersesuaian pula atau sisi yang berhadapan itu memiliki perbandingan yang senilai. Oke, langsung kita perhatikan juga contoh penerapannya. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang saya berikan berikut ini nih. Kan ada dua gambar di sini. Ini dikatakan adalah bangun datar persegi. Yang mana kedua bangun datar ini dikatakan sebangun. Ya, sebangun berarti tadi katanya pasangan sudut yang bersesuaian sama besar, lalu juga panjang sisi yang bersesuaian sama besar. Oke, nah kita cari dulu ya apakah ini memang benar-benar sebangun. Nah, kalau misalnya saya perhatikan untuk yang AD ini adalah sisi yang bagian kiri. Apakah dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Nah, sisi yang bersesuaian itu yakni dengan KN. Oke, kalau kamu perhatikan di AD-nya ini panjangnya adalah 6 cm, sedangkan untuk KN-nya ini panjangnya adalah 4 cm. Nah, kalau misalnya kita buat dalam bentuk perbandingan 4/6. Oke, lebih sederhananya lagi itu sama-sama kita bagi 2, berarti nanti perbandingannya dapat menjadi 2/3. Nah, maka sisi pertama yang kita bandingkan itu tadi perbandingannya adalah 2/3. Nah, tolak ukur kita kan tidak boleh hanya satu sisi nih, harus ada juga minimal dua sisi yang bersesuaian. Oke, nah ini diketahui juga untuk si AB-nya katanya 9 cm. AB-nya 9 cm. Lalu si KL-nya, sisi yang bersesuaian dengan si AB itu si KL ya, yakni 6 cm. Yuk, coba kita cek. Nah, 9 cm berbanding 6 cm. Oke ya, maka nanti perbandingannya sama-sama kita bagi berapa? Bagi 3, makanya dapatnya nanti yakni 3/2. Nah, sama seperti yang tadi ya, 6, 4 berarti sama-sama dibagi 2, 3/2. Ini juga 9, 6 berarti 3/2. Nah, dari sini dapat kita ketahui atau kita simpulkan bahwa kedua bangun datar persegi ini adalah sebangun. Oke, walau ukurannya tidak sama, tapi perbandingan daripada setiap sisinya tadi adalah sama besar. Oke, mudah bukan? Oke, next, satu lagi yang mau kita bahas hari ini yakni kekongruenan. Oke ya, nah kekongruenan itu dapat dikatakan dua bangun datar itu kongruen atau sama dan sebangun. Nah, kalau memenuhi juga ada dua syaratnya ya. Dua bangun datar itu dikatakan kongruen atau kongruen itu disebut juga sama dan sebangun. Oke, dia sudah sama, sebangun pula, ya kan? Maka harus memenuhi syaratnya katanya. Syaratnya apa saja? Yang pertama, semua sudut bersesuaian harus sama besar. Oke, nah ini harus semua sudutnya. Kalau tadi pada kesebangunan dia kan dua sudut yang bersesuaian harus sama besar. Kalau ini harus semua sudutnya yang sama besar, nak. Ya. Nah, satu lagi syaratnya adalah semua sisinya yang bersesuaian harus sama besar pula. Oke, ini sama ya syaratnya dengan yang sebangun tadi ya. Oke, ingat yang pertama semua sudut yang bersesuaian harus sama besar. Berarti semua sudutnya itu harus sama besar ya.
Lalu semua sisi yang bersesuaian juga sama besar. Oke, contoh realnya saja kita perhatikan yuk. Nah, ini dia. Ada dua buah segitiga. Segitiga yang pertama yakni dinamakan segitiga ABC. Lalu dengan segitiga PQR. Oke, kamu boleh lihat di sini kebetulan diketahui untuk sudut C-nya yakni 65 derajat. Mana sudut yang sama besar dengan si C, yakni si sudut R. Nah, sama juga dia, yakni 65 derajat. Oke, kita perhatikan lagi, katanya harus semua sudut ya, nak. Nah, untuk sudut A-nya berapa? 80 derajat. Maka, walau si P tidak dituliskan, kalau misalnya nih ditanya ke kamu berapa derajat di sini, maka si P-nya ini sama dengan A, yakni 80 derajat. Nah, selanjutnya untuk si B-nya yang tidak diketahui di sini ya, nak. Nah, sudut B ini sama dengan sudut yang mana? Sama dengan sudut Q. Nah, berapa derajat? 35 derajat. Karena si Q-nya 35 derajat, maka si B-nya juga 35 derajat. Oke, nah, kalau kongruen tadi dikatakan juga semua panjang sisinya sama besar. Boleh kamu lihat ya, panjang sisi si AC sama dengan si PR. Panjang sisi BC sama dengan si QR. Ya, lalu panjang sisi AB sama dengan si panjang sisi PQ. Dan kamu boleh lihat sama ukurannya. Oke, sama ukurannya. Berarti kalau misalnya kita mau bandingin dengan kesebangunan, bedanya itu di ukurannya saja, karena kalau dia kongruen otomatis sama besar. Dan besar sudutnya juga sama, serta panjang sisinya juga sama. Oke, itu ya kekongruenan atau kongruen. Next, coba yuk kita bedakan atau kita bandingkan apa itu kesebangunan dan kekongruenan sesuai dengan penjelasan saya tadi. Nah, ada dua gambar di sini, yakni yang gambar sebelah kiri, lalu ada juga gambar sebelah kanan. Oke, nah gambar sebelah kiri inilah yang dikatakan kesebangunan. Kamu boleh lihat dari segitiga siku-sikunya ini, ya, yang ini dia lebih besar dibandingkan dengan segitiga siku-siku yang di sebelah kanannya ini. Oke, tetapi ada syarat yang dia buat, yakni tanda-tanda maksud saya. Yang ini dia berikan seperti angka 0, berarti sama dengan yang sisi ini ya. Lalu ini juga untuk yang hitam, sama dengan yang sisi ini ya. Lalu untuk penyikunya jelas-jelas sama besar 90 derajat. Nah, bangun datar ini dikatakan sebangun. Sebangun artinya tadi berarti dia jika dibandingkan panjang sisinya ini yang bersesuaian harus sama perbandingannya dengan panjang sisi yang lainnya. Oke ya. Nah, ukurannya boleh kamu lihat, boleh satu besar, satu kecil atau sebaliknya. Ya, tetapi yang jelas perbandingan setiap sisinya harus sama. Sedangkan kalau dikatakan sebagai kongruen itu otomatis sudah sebangun. Kenapa? Karena panjang sisinya itu sudah pasti sama. Kalaupun kamu bandingkan nanti panjangnya itu tetap sama. Dan untuk besar sudutnya juga sama ya. Nah, ukurannya juga sama besar di sini. Oke, makanya dikatakan kongruen itu sama dan sebangun. Artinya ukurannya sama, lalu sebangun, sifat si sebangun tadi ada diterapkan di kekongruenannya. Oke, nah itu saja pemaparan mengenai kesebangunan dan kekongruenan ya. Mudah bukan? Nah, di rumah kalian boleh ulang-ulang lagi supaya lebih mantap mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Apakah kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah saya paparkan tadi? Nah, saya harap anak-anak kami semuanya dapat memahaminya ya. Dan tidak patah semangat juga untuk tetap mengulangi dan belajar kembali di rumah. Oke ya, nah sampai jumpa anak-anak kami untuk pertemuan pembelajaran matematika berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap salam sehat. Dah.